Aesthetic Watch Now bersama saya Alice Kalista dan hari ini sudah hadir di sebelah saya Dr. Jessi Suryadi. Dokternya cantik banget, kulitnya bagus banget. Yaitu Dr. Jessi ini selaku Head Dokter dari Dermaster Network Indonesia. Dokter, ini aku mau nanya dulu ya, ini pribadi ya. Jadi kan dokter ini hari-hari praktek di Dermaster ya. Terus kemudian menjadi trainer juga. Kemudian menjadi Aptos official trainer ya dok ya. Pembicara internasional juga, kemudian jadi seorang ibu, jadi istri juga. Tapi kulitnya bisa tetap very glowing, kinclong kayak gini. Mungkin viewer pasti penasaran dong, tipsnya apa sih atau rutinitas yang dilakukan biasanya apa dok? Ada rutinitas harian, mingguan, bulanan. Lengkap ya, kayak minum obat. Justru kan kita harus jadi role model buat setiap pasien kita, iya kan, supaya mereka juga terinspirasi untuk punya kulit yang lebih cantik, wajah yang lebih muda, walaupun memang umurnya mungkin udah bertambah terus, tapi kan bukan jadi alasan kita untuk stop untuk mempercantik diri, ya kan. Nah, jadi yang paling penting sih sebetulnya rutinitas harian itu adalah aku harus tidur cukup. Jadi aku harus tidur 8 jam sehari. Terus minum air putih di luar teh sama kopi juga harus cukup, paling nggak 3 liter per hari. Makanannya juga mesti diatur tentunya ya. Jadi proteinnya cukup gitu kan, karena makin umur kan kita kan tetap mesti masa otot kita mesti bagus kan. Jadi aku tetap olahraga gitu, tetap makan protein, makan sayur, makan buah, seperti itu sih. Oke, kalau untuk kayak skincare atau misalnya treatment yang dokter sendiri lakuin apa? Nah, skincare ini juga sebetulnya penting banget. Jadi kebanyakan orang bilang, udah deh dok, aku treatment aja seminggu sekali atau aku treatment sebulan sekali, aku males pakai skincare. Nah, sebetulnya aku selalu bilang, kamu jangan lupa skincare itu yang intak bersentuhan sama kulit muka kamu setiap hari. Jadi itu penting banget. Mungkin nggak kita lihat, misalkan kayak tanaman bisa tumbuh subur, kita siraminnya sebulan sekali, nggak mungkin kan? Jadi kita harus siramin setiap hari. Jadi kita harus pakai skincare itu rutin, nggak boleh on off. Jadi harus benar-benar setiap hari dipakai. Terus juga kita kan tinggal di Indonesia, itu kan mataharinya juga kencang banget. Makanya kita harus pakai SPF juga. Jadi benar-benar pakai SPF juga di reapply. Jadi nggak cuma pagi pakai gitu sampai sore gitu, tapi di reapply setiap 3 jam, 4 jam sekali supaya nggak timbul flek, nggak timbul melasma gitu. Nah, itu tipsnya ya supaya kulitnya, aduh ini gemesin. Oke. Tadi sunscreen ya dok, itu juga penting ya, walaupun kita nggak keluar rumah misalnya ya, di dalam ruangan pun kadang kayak cahaya dari komputer misalnya ya, elektrik itu juga ternyata ngaruh juga. Ngaruh. Terus juga kadang-kadang yang orang suka lupa, ya kan kadang-kadang kita ibu rumah tangga kan masak, ya kan, dekat oven. Terus juga kadang-kadang kamar tidur kita sama meja kerja kita kan dekat jendela juga. Nah kayak gitu-gitu ya kadang-kadang kita suka miss. Makanya penting banget pakai SPF. Dan jangan lupa juga treatment. Jadi kayak beberapa kala tertentu gitu, misalkan 2 minggu sekali atau semalas-malasnya 3-4 minggu sekali itu harus treatment. Kenapa? Karena di Indo nih sel kulit mati kita kan pasti banyak numpuk ya gitu, karena kan polusi, kita pakai make up segala macam tuh harus dibersihin. Jadi diangkat sel kulit mati kita gitu. Kan kadang-kadang orang bilang, dok aku pengen nih muka aku glowing, tapi kalau sel kulit matinya banyak nggak mungkin mukanya jadi glowing kan. Jadi harus benar-benar dibersihin kayak rutin dengan alat, paling enggak sebulan sekali lah semales-malesnya gitu ya. Harus diangkat sel kulit matinya, terus disemprotin, dimasukin serum-serum yang memang untuk mencerahkan. Oke dok. Nah sekarang nextnya dok ya, ini lebih ke gimana sih bisnis ya dok ya, manajemen klinik. Nah dokter kan tadi jadi head dokter Dermaster seluruh Indonesia ya, pasti kan sekarang cabangnya Dermaster sendiri kan udah hampir 20 ya dok? Iya. Itu kan berarti dokternya banyak banget ya, udah puluhan, hampir 70, 80? 80. Oke, berarti gimana sih tantangan terbesar yang dokter pernah hadapi dan apa cara ngatasinnya gitu? Yang paling penting sih sebetulnya kita harus mendelegasikan. Jadi nggak mungkin kan tangan kita cuma 2, ya kan? Kita pegang semuanya sendiri juga nggak mungkin. Jadi kita harus memang mendidik dokter-dokter di bawah kita untuk mendelegasikan tugas. Karena kan kalau kliniknya makin gede, cabangnya makin banyak, nggak mungkin kita bisa satu badan ada di semua tempat sekaligus gitu. Mereka itu pasti harus ada delegasi di cabang-cabang tertentu gitu. Dan juga kan memang makin banyak cabangnya, kita juga harus upgrade terus kemampuan dokter-dokter kita gitu. Karena Dermaster ini kan memang klinik contouring kan, klinik contouring pasti banyak banget tindakannya gitu. Nah oleh karena itu skill dokternya itu harus terus-terusan di-upgrade. Setiap 3 bulan sekali kita kasih yang baru, materi yang baru, teknologi yang terbaru. Kita harus selalu refresh ilmu dokter-dokternya gitu. Oke. Nah terus berikutnya juga gini dok, kalau untuk kayak tadi upgrade skill dokter ya.
Nah itu kan untuk dokter sendiri berarti kan sebagai seorang trainer apalagi ya juga harus mengupgrade diri terus kan. Iya. Aku kalau ngeliat Instagramnya dokter nih ya kan jalan-jalan juga, tapi dibarengin sambil kerja juga loh, tetap rajin banget kerja ya. Nah aku pernah lihat tuh ikut 4 kali training kadaver di luar negeri ya dok. Dari ke-1, ke-2 sampai ke-4 itu apa sih bedanya atau ilmu apa yang hebat banget, yang keren banget nih? Iya, jadi sebetulnya kenapa kita perlu banget untuk ikut kadaver terus-menerus itu karena memang setiap muka manusia itu variasi anatominya banyak gitu. Jadi nggak cuma kayak matematika, oh 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak, tapi variasinya banyak, variasi anatominya. Oleh karena itu kita harus terus-terus ikut gitu. Dan juga kalau di luar negeri itu kan kebanyakan saya dapat kadavernya itu kebanyakan kepala bule gitu kan. Nah sedangkan yang kita hadapi di sini kan memang Asia gitu kan, pasien-pasien kita gitu. Jadi beberapa kali saya ikut itu saya memang dapat memang yang kadaver bule, Caucasian, dapat juga yang Asia gitu. Dari situ kita bisa lihat, oh kalau Asia tuh lebih banyak variasi anatominya seperti ini, kalau misalkan bule seperti ini gitu. Cuma memang setiap dokter, kalau saya selalu bilang setiap dokter itu wajib mengikuti kadaver, apalagi yang melakukan tindakan contouring seperti botox, filler, benang. Kenapa? Karena selama ini kan kita nginjek, kita nggak benar-benar precise tahu yang di dalamnya gitu kan. Dengan kita ikut kadaver, kita tuh jadi lebih, oh ternyata yang saya injek nih bener nggak selama ini layernya di sini tepat atau tidak gitu. Jadi itu penting banget gitu. Jadi setelah kita nyuntik kita buka lagi tuh layer by layer gitu. Itu penting banget. Oke, nah terus dok, untuk dokter-dokter muda yang pengen sukses sama kayak seorang dokter Jessie ya, apa sih tipsnya yang bisa dibagiin sama mereka? Tipsnya tentu selalu lapar dan haus akan pengetahuan yang baru. Karena dunia ini kan bergerak sangat cepat gitu kan ya, dan perkembangan ilmu estetik itu sangat cepat sekali. Jadi kita harus terus mau mengikuti perkembangan yang baru gitu. Ya ibaratnya tuh kalau kayak saya ini orangnya agak cepat bosen gitu. Jadi kalau itu terus kan kayaknya bosen ya lama-lama. Jadi kita harus selalu cari yang baru yang lebih di-upgrade lagi gitu. Kesatu itu, kedua kita harus percaya diri gitu bahwa kemampuan skill dokter-dokter kita di Indonesia itu nggak kalah sama yang di luar negeri gitu loh. Jadi kita harus terus-menerus juga mau membagikan apa yang kita punya, semua skill dan ilmu kita bagikan. Jadi ketika saya berbicara di luar negeri, memang maksud dan tujuannya adalah untuk men-sharekan apa yang kita kerjakan di Indonesia. Itu seberapa besar perkembangan estetik di Indonesia, dan itu juga menarik buat orang-orang yang ada di dokter-dokter yang ada di belahan benua lain. Oke dok, aku thank you banget. Ini pasti bermanfaat banget untuk BA viewers. Semoga kita akan ketemu lagi ya dok ya di next episode Beyond Aesthetic.